Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hub. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fahim Muhammad. Hari ini hari Rabu, kalau nggak salah hari Rabu deh. Hari Selasa apa hari Rabu ya? Hari Rabu ternyata tanggal 21 Desember 2022. Ntar lagi penghujung tahun guys ya, 2023 Januari. Gimana nih teman-teman? Apa rencana teman-teman pada akhir tahun ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dapat cuti, dapat libur ya, jadi bisa liburan, hangout di mana aja terserah teman-teman. Yang gue harap adalah teman-teman mendapatkan liburan yang bahagia dan juga buat mungkin adik-adik kali ya, karena adik gue juga udah mulai nggak sekolah, udah libur juga dia. Jadi buat adik-adik yang sudah libur sekolah, selamat berhari libur ya guys. Oke, hari ini tuh kita akan update pergerakan Bitcoin karena seperti apa yang sudah kita analisakan kemarin ya. Ini sembari nge-review lagi aja, sembari kita juga melihat analisa untuk kedepannya seminggu atau sampai dengan akhir tahun itu bagaimana ya guys. Yuk kita langsung ke chart aja. Oke, nah ini sebenarnya agak tricky sih guys. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya, ekspektasi kita kan menurun, mana ya garisnya ini kalau nggak salah. Nah ya, ekspektasi kita berarti sudah selesai seperti apa yang kita harapkan kemarin kan berarti menurun sampai dengan 16.250-an something ya. Dan terrealisasi gue juga kemarin nge-short di kisaran harga sekian ya kemarin sampai dengan 16.400-an, nggak nyampe 200 itu gue ngeliat pagi toto udah terbang, jadi gue nggak dapat long di harga sekian, justru gue dapet shortnya. Nah cuma memang sekarang gue juga sedang ngelong di EMA berapa nih berarti EMA 50 time frame 1H di kisaran 16.793. Kalau gua patokannya sih sebenarnya di perpetual itu pakai 5 menit, di EMA 200 5 menit. EMA 200 5 menit tuh semalam di kisaran harga ya di sini nih semalam ada kenaikan signifikan, cuman gua belum TP dan sekarang berarti masih floating, masuknya floating profit berarti kan di sini ya. Masuknya floating profit. Ini sebenarnya masih agak tricky ya guys untuk kita menganalisakan pergerakan potensinya harganya kemana. Cuman kalau kita hitung-hitung berdasarkan technical analysis atau berdasarkan Elliott Wave, gua expect ini kita hapus aja sih sebenarnya ya. Gue expect bahwa masih ada potensi harga itu naik guys. Jadi ada ya dari kenaikan, kok dari kenaikan dari penurunan itu masih ada potensi naik itu sekitar ya 40 atau 50% lah ke atas ini. Jadi dari penurunan ini ya guys naik 40 atau 50%-nya. Nah, kalau dilihat-lihat atau diukur-ukur berdasarkan ini kita langsung pakai time frame yang lebih kecil aja ya guys. Kan ini sudah tertolak di Fibonacci 382. Ini kita hapus dulu. Fibonacci 382 di harga 17.000. Kemarin gue juga dapat short di harga-harga sekian lah di bingek, di bingek. Nah, gue masih expect atau berharap harga itu naiknya sampai dengan 17.200 atau 17.400 berdasarkan apa? Teman-teman harus perhatikan bahwa di sini kan kenaikannya memang gua harap ini adalah leading diagonal ya. Kalau leading diagonal berarti bullish bisa sampai 18.800-an atau 19.000 seperti ekspektasi kita kemarin di berapa nih? 19.300 pada Fibonacci 0,382 19.300. Nah, cuman kan kita nggak juga harus muluk-muluk sampai dengan harga segitu ya. Walaupun kita melihat ada kenaikan, memang probabilitasnya potensinya ada kenaikan ke harga segitu, atau kalau berdasarkan si harmonic pattern-nya itu bisa sampai dengan harga 23.000. Ya kalau dapat sampai 23.000 ya syukur, kalau nggak dapat juga nggak jadi masalah, kalau nyampe 19.300 juga syukur, nggak juga ya nggak jadi masalah kayak gitu ya guys ya. Nah, cuman yang kita perlu perhatikan adalah apakah ini adalah leading diagonal atau justru ini adalah area testing di Fibonacci 0,236. Ini berarti ending diagonal ya guys. Jadi harga itu berpotensi untuk menurun lagi drastis sampai dengan ke potensi harga 12 ribuan. Gua nggak expect sebenarnya harga Bitcoin itu bisa sampai dengan 10.000. Anggaplah sekarang adalah memang bottomnya dan naik enggak 100%-an lah ya.
Nah, jadi ya teman-teman lihat di harga sekarang aja sembari teman-teman melihat dari harga apa maksudnya ya, demand-nya lah. Teman-teman sembari melihat demand-nya apakah memang di on chain yang, terdata di, eee, apa sih gue lupa namanya. Di indikator exchange reserve, berarti teman-teman lihatnya exchange outflow-nya bila mana memang dalam bulan ini outflow-nya itu jauh lebih besar dibandingkan inflow-nya, berarti memang akumulasi bulan ini itu besar dan berpotensi menaikkan harga signifikan. Nah, jadi teman-teman harus menghitung berarti value-nya ya guys, dari tanggal 1 kemarin sampai dengan hari ini, atau dari hari ini terhitung 31 hari ke belakang gitu, teman-teman harus hitung. Terus disandingkan juga sama si inflow-nya yang masuk, Bitcoin masuk dalam exchange untuk dijual. Apakah dari tanggal 1 sampai tanggal 21 Desember ini lebih kecil atau jauh lebih besar, atau teman-teman bisa juga patokan 21 hari ini sampai dengan 31 hari ke belakang, apakah memang, outflow oh bukan, inflow-nya itu besar atau justru kecil. Kalau kecil berarti, kita expect ada kenaikan yang signifikan pada level saat ini gitu ya. Nah, kalau gua mah masih berharap bahwa harga bisa ke 19.300, cuman ya gue juga nggak usah muluk-muluk juga ya. Harga kalau memang turun ya syukur, kalau naik kena TP alhamdulillah gitu. Nah, jadi teman-teman harus, ada beberapa support yang perlu teman-teman perhatikan ya. Di sini tuh sebenarnya agak tricky, walaupun di sini kita melihat adanya bullish divergence, cuma gua masih, expect bahwa harga dalam beberapa hari belakangan itu nggak akan ngegas dulu sih ya. Jadi pada level sekian 17.000 sampai dengan 16.700 itu akan membuat sebuah triangle gini loh. Kenapa? Karena level support pada kisaran 16.600, 16.750 itu kuat, dan teman-teman juga harus melihat liquidity-nya. Teman-teman bisa dibantu ya, buka di YouTube channel, eee, bukan di YouTube channel gue ya, ada di YouTube-nya orang, search-nya itu berarti Live Bookmap BTC, teman-teman cari yang perpetual dan juga itu ada yang spot juga sih. Nah, dari situ teman-teman harus bisa melihat atau membaca bagaimana caranya membaca bookmap ya, atau melihat liquidity. Nah, dari teman-teman bisa melihat liquidations itu pada level berapa aja, teman-teman bisa menerka atau memprediksi bahwa oh ternyata pada harga sekian tuh nggak ada liquidity berarti kosong. Jadi potensi memang candle itu bergeraknya ke harga atas gitu, anggaplah di bawah nggak ada. Kalau misalkan ternyata di atas kosong liquidity-nya atau liquidationsnya, ya berarti teman-teman harus perhatikan pada harga-harga bawah. Teman-teman bisa cari di live bookmap ya guys. Mmm, di live bookmap itu dia setiap hari live dan teman-teman bisa perhatikan 24 jam. Nah, jadi kita harus beranggap atau menduga ya, kalau ternyata harga Bitcoin itu tidak bisa achieve ke harga 17.300 atau 17.200-an. Teman-teman harus memperhatikan berarti level support kisarannya itu 16.700 atau 16.600. Di sini teman-teman bisa tarik Fibonacci dari swing low sampai dengan, swing high yang ada di sini untuk mendapatkan Fibonacci 0786, 0886. Sementara kalau untuk saat ini teman-teman nggak usah mengambil resiko apapun dulu ya. Kalau teman-teman mau ngelong ya berarti teman-teman ngelong dengan, stop loss di harga 16.762. Sementara kalau ternyata menurun, teman-teman harus perhatikan pada level-level ini. Kalau memang pada level-level harga 16.750 sampai dengan 16.707 ini, ada bullish divergence pada time frame 5 menit atau time frame 1 menit, itu masih ada potensi atau probabilitas harga bergerak naik. Kalau sekarang sih gue masih nahan-nahan aja longnya ya, dengan stop loss-nya berarti 17.000 berapa tuh, 16.766, 16.760 itu stop loss gua, TP gua 17.200, kelihatan nggak sih? Gua berarti masih profitnya 6,44%. Semalam tuh gua nge-short,
di BingX, kalau ini di Binance ya. Jadi gua buka 2 akun, jadi di BingX gue juga main, di Binance juga gue main. Ya sementara sih gue masih segini nih berarti 6,59%. Ini ya guys, jadi untuk perhitungan kenaikan yang ada di sini, kan kemarin tuh berarti 786886 Fibonacci ya, kita ngelongnya 16.200. Berarti teman-teman ini dia ending leading diagonal, gue expect sih leading diagonal ya. Nah, nggak usah jauh-jauh lah, ngambilnya dari sini ya ke sini aja. Nah, gitu ya. Ini kan A, B, C, dan D. Berarti kalau kita hitung berdasarkan itu ya 17.400, 17.500 masih sabi lah. Cuman ya nggak usah terlalu greedy kalau teman-teman mau nahan sampai harga segitu ya monggo. Kalau gue sih TP 17.200 gue udah ancang-ancang. 17.200, 17.350. Kenapa? Karena di sini tuh kemarin sempat banyak rejections atau liquidations yang menahan harga itu tidak bisa bergerak naik ya. Jadi itu adalah resisten. Kalau kita lihat berdasarkan SMC-nya di sini kan ya apa namanya bisa menjadi BOS-nya di sini nanti sementara. Nah, kalau dihitung berdasarkan divergence-nya berarti teman-teman bisa menghitung jadi hidden bearish divergence gitu ya. Berarti kalau kita tarik Fibonacci, teman-teman bisa tarik Fibonacci-nya itu dari sini sampai dengan sini, carinya Fibonacci 0,5 sebagai level resistance. Gua juga di sini sih, gua nggak di 300 tapi di 200 karena gua ngelihat di YouTube-nya si itu barusan tadi live bookmap, ada yang menunggu liquidation untuk short sell atau exit untuk TP long-nya itu di 17.200, 17.300, banyakannya sih 17.250. Teman-teman bisa cek itu, gua rekomen banget. Dan kemarin gue sempet kasih analisa tuh apa ya. Nah, ini kan yang kemarin ya guys. Ini penurunan berapa nih? 16.000. Ini tuh 16.200. Ini tuh berapa? 16.900 ya, 0,5. Kemarin tuh ke GMT itu gagal 1 inch. 1 inch, ntar kita lihat XRP ya. Nah, XRP itu sebenarnya ini udah masuk ke entry point sih, cuman memang ada penurunan cukup signifikan juga nih hari ini. Teman-teman kalau mau nahan ya monggo, cuman yang pasti adalah kalau tersupport ini gagal untuk menahan harga XRP, teman-teman bisa ngelong lagi di sini ya guys. Jadi di harga berapa nih? 0,29 atau di 0,3 dan 0,29. Ini teman-teman bisa ngelong di sini. Ekspektasi kita kan 786886 ini bisa menjadi level support. Tapi teman-teman bisa lihat juga ini sebagai level support karena kalau kita lihat dari stochastic RSI barusan kan menggunakan time frame 4H itu udah oversold. Terus kalau kita lihat berdasarkan RSI pun RSI 4H itu memang oversold, cuman memang belum ada bullish divergence dan kita melihat emang apa nih ya namanya RSI kuning dan juga yang berwarna oranye, berwarna ungu itu berpotensi untuk entah naik atau juga dead cross belum kelihatan. Cuman overall memang untuk saat ini sementara ini bullish divergence itu di smaller time frame atau time frame kecil. Nah, kalau lihat di time frame 1H-nya juga ya masih jelek-jelek aja sih, ini ternyata dead cross. Jadi emang masih ada potensi ini adalah hidden bearish divergence. Teman-teman lihat aja berarti di sini nih Fibonacci 0886 karena di sini juga ada low kan. Ya mudah-mudahan bisa apa namanya menjadi level support. Nah, kalau teman-teman juga belum yakin bahwa apa namanya ini bisa menjadi level support, teman-teman bisa tunggu dulu aja sih sebenarnya, jangan catching the knife. Nah, berarti teman-teman ngelong itu setelah broken dari level ini nih. Anggaplah memang di harga sini 0,33 itu bisa reacting as a support level, bisa menjadi entry point.
Ya teman-teman tinggal nunggu aja naik sampai dengan broken resistance di sini 0,34 atau 0,35 itu berarti teman-teman, nungguin konfirmasi longnya. TP-nya juga sama ya, kalau TP-nya itu berarti sini berarti 0,37 sama 0,4. Kalau one inch berarti sudah ini ya. Nah, one inch short sell-nya berhasil, cuma untuk long-nya gagal, berarti, udah aman ya, berarti short sell-nya udah dapet. Terus apalagi ya, nggak ada lagi kalau nggak salah ya. Ya itu doang sih sebenarnya, nggak ada lagi. Ini lumayan nih kalau ditahan-tahan short sell-nya, berapa deh, dalam juga loh guys. Lumayan 15% kalau ditahan-tahan short sell-nya. Ya, TP lah secukupnya ya guys ya, jangan terlalu greedy juga. Ya, itu berapa analisa yang sudah kita lihat ya guys. Jadi gua harap teman-teman bisa menjadikan analisa ini sebagai acuan atau referensi. Dan gue juga masih nahan long, kalau kena stop loss yang nggak jadi masalah. Nanti kita akan cari entry-nya lagi. Kalau sementara ini gua belum yakin harga itu kalau turun akan bergerak kemana. Untuk saat ini sih kalau ternyata broken 16.700 yang ada di sini, gua expect-nya pasti nge-short gitu. Ini ya guys, jadi ntar entry shortnya kita tuh di sini. Karena kelihatannya dari kemarin pun mau naik nggak bisa, kayak nggak kuat gitu. Jadi ya udah tungguin aja dulu apakah memang di sini akan membuat sebuah triangle atau justru broken dari level support yang ada di sini kan. Sip lah kalau begitu, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gua harap holiday-nya teman-teman, liburannya teman-teman, bahagia semua, senang semua. Jangan kerja mulu, gunakan kesempatan liburannya untuk bersenang-senang dengan teman-teman dan juga keluarga. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit terus karena sehat mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.